Pertama, kemungkinan akan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, atau yang kedua adalah membuat undang-undang pilkada oleh DPR, dan yang ketiga adalah bahwa menafsirkan bahwa masa berlakunya keputusan MK tanggal 19 Agustus itu berlaku tanggal 20 Agustus berlaku tahun 2029. Ternyata yang dipilih adalah secepat kilat Badan Legislatif sidang tadi, katanya tidak sampai 1 jam sudah langsung memutuskan bahwa akan mengubah undang-undang tentang pilkada, persyaratan menjadi proses pemilihan gubernur, calon gubernur, wali kota, calon wali kota, bupati, dan calon wali bupati. Keputusan MK ditolak dan yang menyatakan yang mensahkan tentang umur memungkinkannya Kaisang maju sebagai wakil gubernur atau gubernur, itu dia balik memutuskan menyatakan akan menggunakan keputusan Mahkamah Agung. Padahal keputusan Mahkamah Agung itu adalah di bawah keputusan MK. Keputusan MK itu adalah binding, mengikat, final dan berlaku pada saat diketok palu. Tapi DPR menafsirkan bahwa itu bisa ditinjau oleh DPR. Nah, ini betul-betul kudeta konstitusi atas nama kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Sahabat BN, Said Didu membongkar semua strategi yang akan dimainkan oleh kelompok yang sekarang ini terkesan ingin menolak putusan MK nomor 60 dan 70 yang dibacakan oleh Hakim MK pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, malam ini kita sedang menunggu dan terjadi proses kudeta konstitusi yang dilakukan oleh penguasa bersama-sama dengan partai politik. Ini terlihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang memutuskan bahwa tentang persyaratan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota itu dipermudah sehingga memungkinkan banyak calon yang maju. Kemudian yang kedua adalah memutuskan tentang umur minimum calon gubernur, calon wakil gubernur, yaitu 30 tahun setelah saat pendaftaran. Yang sebelumnya ada keputusan yang Mahkamah Agung yang menyatakan pada saat dilantik yang menyebabkan awalnya putra presiden yaitu Kaisang memungkinkan maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan keputusan MK menyatakan tidak bisa karena harus pada saat pendaftaran. Nah, dua keputusan ini yang saya memang sudah menduga bahwa pasti akan ada perlawanan dari rezim partai-partai yang menyatakan dirinya bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, ini tidak lepas dari persaingan untuk menguasai pilkada, dan itu terjadi. Dan saya memang menduga bahwa akan 3 langkah yang akan dilakukan oleh rezim Jokowi. Pertama, kemungkinan akan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, atau yang kedua adalah
membuat undang-undang pilkada oleh DPR, dan yang ketiga adalah bahwa menafsirkan bahwa masa berlakunya keputusan MK tanggal 19 Agustus itu berlaku tanggal 20 Agustus berlaku tahun 2029. Ternyata yang dipilih adalah secepat kilat Badan Legislatif sidang tadi, katanya tidak sampai 1 jam sudah langsung memutuskan bahwa akan mengubah undang-undang tentang pilkada, persyaratan menjadi proses pemilihan gubernur, calon gubernur, wali kota, calon wali kota, bupati, dan calon wali bupati. Yang menariknya adalah bahwa keputusan MK ditolak dan yang menyatakan yang mensahkan tentang umur mengizinkannya memungkinkannya Kaisang maju sebagai wakil gubernur atau gubernur, itu dia balik memutuskan menyatakan akan menggunakan keputusan Mahkamah Agung. Padahal keputusan Mahkamah Agung itu adalah di bawah keputusan MK. Dan kita harus ingat bahwa semua paham bahwa bahkan ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa keputusan MK itu adalah binding, mengikat, final dan berlaku pada saat diketok palu. Tapi DPR menafsirkan bahwa itu bisa ditinjau oleh DPR. Nah, ini betul-betul kudeta konstitusi atas nama kekuasaan. Dan yang menariknya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat keputusan MK tahun 2019 yang sangat heboh pada saat itu karena dianggap terjadi pelanggaran etik oleh Ketua MK yang kebetulan pamannya Gibran. Nah, Presiden Jokowi langsung menyatakan bahwa keputusan MK tersebut adalah dia mengikat dan harus diterima. Nah, pada saat keputusan MK sekarang yang merugikan putra ketiganya, yaitu Kaisang, dia tadi membuat pernyataan bahwa mari kita menghormati keputusan balik. Artinya Presiden Jokowi betul-betul konsisten hanya memihak kepada kepentingan anaknya, keputusan apapun yang terjadi. Nah, ini sebenarnya adalah akumulasi bahwa kita sekarang sebenarnya sudah menghasilkan suatu pemimpin, yaitu presiden yang diktator, yang didukung oleh mekanisme politik yang ada, yang itu oligarki kita. Nah, sifat diktator Presiden Jokowi ini sebenarnya lahir dari proses yang cukup panjang karena hampir semua keinginan dia itu terpenuhi. Kita ingat waktu saat pemilihan wali kota Solo, semua orang tidak bisa menduga bahwa Kaisang bisa menjadi wali kota Solo karena ada tokoh-tokoh PDIP yang sangat kuat di situ. Akhirnya mereka disingkirkan demi membuka jalan buat Kaisang. Dan diciptakanlah calon boneka, kalau nggak salah hanya tukang jahit yang untuk dimajukan sebagai calon independen. Nah, yang kedua pada saat ingin menjadikan menantunya Bobi Nasution di Medan, itu juga ujung-ujung muncul tahu menyingkirkan semua PDIP. Jadi ini adalah keinginan Jokowi, yaitu selalu dipenuhi oleh partai-partai dan didukung. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan sampai sekarang kita lihat Bobi Nasution langsung berkerubung semua partai-partai termasuk PKS yang selama ini sangat mengkritisi dinasti menjadi pendukung dinasti Jokowi. Nah, di Jawa Tengah sudah menyatakan koalisi Indonesia Maju Plus menyatakan akan memajukan Lutfi bersama Kaisang untuk gubernur, calon wakil gubernur. Dan artinya memang bangsa ini, para partai politik oligarki bersama oligarki itu bersatu untuk memunculkan suatu diktator. Sehingga
yang namanya Joko Widodo. Sifat diktator itu muncul. Nah, kita lihat pernyataan dia yang disampaikan oleh mantan Gubernur Lemhanas yang pada saat mau pilpres yang dibuka ke publik menyatakan terlalu hebat kalau kamu mau mengalahkan saya. Itu kata-kata Jokowi. Hanya diktator yang bisa menyatakan itu. Nah, diperkuat lagi tadi, sangat menarik pernyataan pertama Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa, saya baca saja lengkap supaya jangan salah, dia memang menyatakan Raja Jawa, tapi yang kita tahu yang dimaksud Raja Jawa itu kita paham semua siapa yang dimaksud. Nah, ini pernyataan Bahlil yang Ketua Umum Partai Golkar, ini pernyataan pertama sebagai Ketua Umum Golkar. Dia menyatakan, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap. Barang ini saya kasih tahu, kata Bahlil. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada sifat otoritarian yang melekat pada dirinya. Walaupun Bahlil tidak menyebutkan nama, tapi pasti kita sudah tahu yang dimaksud siapa. Karena selama ini, kasus bahwa memang sikap otoriter ini ingin dikuasai itu sangat terlihat pada saat pengambil alihan Partai Golkar. Saya agak paham proses pengambil alihan Partai Golkar. Tanggal 6 Agustus saya sudah dapat informasi dari teman saya, orang dekat saya yang selama ini sebagai penghubung tanda kutip antara oligarki yang selama ini sebagai sepertinya sumber pembiayaan politik dengan penguasa. Dia menyatakan ke saya tanggal 6 Agustus bahwa akan terjadi pengambil alihan Golkar sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati. Nah, itu tanggal 6. Tanggal 7 kita tahu bahwa Pak Airlangga atau tanggal 7 tanggal 8 Pak Airlangga dipanggil oleh Presiden Jokowi. Tanggal 9 dipaksa mengundurkan diri yang publik menyatakan bahwa dia diancam dengan 11 kasus. Dan sudah dinyatakan, teman saya 6 Agustus sudah menyatakan, bahkan susunan panitianya pun saya sudah beritahu bahwa yang menjadi nanti pelaksana tugas Ketua Umum adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian menjadi Ketua Pengarah itu Bambang Susetio, kemudian Ketua Penyelenggara Bambang Susetio, Ketua Pengarah adalah Hasis Kadir, dan Ketua OC pelaksana adalah Sari Yuliati, dan Bahlil menjadi Ketua Umum. Itu tanggal 6 Agustus saya sudah dapat informasi. Nah, artinya dan sekarang itu Bahlil sekarang menjadi formatur tunggal, dan memang ada cita-cita Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Jadi maksud saya ini betul-betul ingin mau diambil semua. Nah, sehingga malam ini saya berharap seluruh rakyat Indonesia bangkit menyelamatkan negeri ini dari kudeta konstitusi yang sedang dilakukan. Apa itu kudeta konstitusi? Adalah melawan konstitusi demi kekuasaan, dan itu sedang proses terjadi. Besok rencananya, bayangkan Bapak dan Ibu sebangsa dan setanah air, tadi balik baru rapat, langsung sudah selesai draft untuk perubahan undang-undang pilkada yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang besok itu rencana sidang pleno DPR untuk mengambil keputusan. Ingat, namanya pembahasan undang-undang itu masa dalam waktu sehari, jadi itu sangat tidak masuk akal. Dan kita tahu sebenarnya siapa yang mengendalikan di DPR sekarang. Itu adalah partai-partai yang memang dalam Kim Plus. Kim Plus itu adalah Koalisi Indonesia Maju ditambah plus-plusnya itu karena berpindahnya semua partai menjadi Kim.
kecuali PDI Perjuangan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan apabila otoritarian yang dibungkus dengan demokrasi yang diakali seperti ini berlanjut, saya tidak bisa membayangkan negeri kita ke depan apakah kita masih bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lihat sekarang itu IKN, Ibu Kota Nusantara, kata Indonesia sudah mulai hilang. Otoritarian ini betul-betul terjadi atas keinginan pribadi daripada Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya di akhir-akhir masa jabatan ini kalau berhasil mengambil alih partai-partai, maka yang saya takutkan adalah Prabowo sebagai presiden terpilih adalah menjadi bonekanya Presiden Jokowi. Kita tahu sekarang ada 3 partai yang sedang mempersiapkan Munas dan Kongres. Partai Kebangkitan Bangsa yang akan Kongres Muktamar di Bali 24 dan 25 itu sudah mulai diganggu dengan pertemuan Presiden dengan Ketua PBNU. Nah, diprediksi kalau nggak salah kemungkinan besar bisa terjadi adalah ada muktamar tandingan untuk mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua adalah Partai Amanat Nasional, itu tanggal 24 juga di Jakarta. Ini kita nggak tahu siapa yang ditempatkan Jokowi di situ karena sudah berhasil di Golkar. Nah, sekarang Partai Nasdem juga akan 27, 26, 27 Agustus. Nah, ini semua satu paket dengan proses penggantian Menteri Hukum dan HAM. Itu langkah taktis agar jangan sampai kalau Pak Yasona masih di sana, itu bisa menghambat pengesahan pengurus partai-partai. Sehingga sekarang, jadi sebenarnya tujuannya adalah Presiden Jokowi selain menguasai DPR, karena dengan menguasai seluruh pimpinan parpol, maka suara DPR dikuasai. Yang kedua adalah Jokowi secara tidak langsung akan menguasai seluruh nanti gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan rekomendasi partai-partai yang dia sudah ambil alih. Ingat pernyataan tadi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, 2 pernyataannya hanya menyatakan hati-hati Raja Jawa, itu bentuk ancaman. Yang kedua adalah menyatakan bahwa rekomendasi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang sudah dikeluarkan oleh Airlangga Hartarto ini kemungkinan akan bisa diubah. Itu pernyataan Ketua Umum. Artinya itu adalah menunggu. Dugaan saya bahwa semua calon bupati, calon gubernur, calon wali kota yang partai-partai yang akan diambil alih sampai dengan tanggal 25-27 itu akan semua adalah persetujuan Jokowi. Tinggal PDIP nanti yang sendirian. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa sepertinya ada rencana Presiden Jokowi menjadikan Presiden terpilih Prabowo sebagai boneka dia. Dan jangan heran, sedang dibahas juga Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung. Apabila nanti ketua partai sudah dikuasai semuanya, maka bisa saja dirancang jabatan Dewan Pertimbangan Agung, undang-undangnya adalah ketuanya Jokowi, tapi kewenangannya bisa disamakan mirip dengan presiden. Artinya, itu bisa dirancang semua. Artinya, kita tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan presiden terpilih Prabowo Subianto, tapi dia adalah boneka daripada Presiden Joko Widodo. Cita-cita ini memang lama sekali diinginkan. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi pernah bergerak untuk menjadikan dirinya 3 periode dan itu dilawan oleh Megawati. Dan sampai saat ini yang melawan terus gerakan ini adalah hanya Megawati. Saya rindu sekali kenapa tidak muncul SBY untuk menyelamatkan bangsanya. Tidak, JK masih sering muncul. Kemudian tokoh-tokoh lain masih muncul. Sekarang itu saya lihat tidak ada lagi memikirkan negerinya. Yang saya takutkan adalah apa yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Kala bahwa sekarang yang problem yang dihadapi Indonesia adalah politik sayang anak.
Artinya kalau anaknya sudah dapat, maka itu sudah tenang. Dan itu dipraktekkan oleh Jokowi dengan merubah konstitusi demi anaknya menjadi calon wakil presiden bersama, mengubah konstitusi bersama pamannya, bisa menjadi calon wakil presiden. Kemudian sekarang dia mendukung balik karena MK memutuskan bahwa anaknya Gibran Kaisang tidak memenuhi syarat untuk maju calon gubernur dan sekarang mau diubah kembali oleh DPR. Nah, inilah praktek kudeta konstitusi yang sedang berlangsung. Kerja pada hari ini. Namun sebelum menutup rapat ini kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin dipandang perlu. Pak Ada yang perlu Ketua, disampaikan pemerintah? Pak Ketua, Ya, Pemerintah? kami dari pemerintah sepakat untuk dibentuk panja dan pembahasan teknisnya nanti di tingkat panja. Terima kasih. Terima kasih. Apabila tidak ada hal atau setelah apa yang disampaikan pemerintah, maka rapat dapat diakhiri dan ditutup. Ketua, Terima kasih. Wassalamualaikum Ketua. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu Pak Ketua. Recording stopped. Ahli yang di partai politiknya masing-masing di fraksi, ya. Yang berlaku ini yang mana? Ya. Yang usia pasal 7 ayat 3 ini yang dipakai yang mana? Ya kan? Kalau kita bicaranya mengenai Mahkamah Agung putusannya, itu kan domainnya beda, itu bicara PKPU. Kita bicara undang-undang mengatakan ya kita ikut sama MK. Kalau kita nggak ngerti sama putusan MK itu apa, ada di pertimbangan hakim MK. Ya, Bang. Tapi sekalipun itu tidak mau, ya namanya kita berpolitik nih, dialektika kebangsaannya hadir. Ya kita ikut aja. Tapi rakyat tahu sikap PDI Perjuangan. Bang, emang itu sebenarnya kalau ibaratkan kita sejajarkan aja undang-undangnya nggak sejajar ya Bang? Peraturan maksudnya PKPU Ini dengan dua hal UU. yang berbeda. Itu kan seharusnya Tingkatannya kan lebih rendah bermain dibanding leg undang-undang. spesialis dong Bang. Iya. Itu berarti kalau menurut Abang gimana? Apakah itu nggak melanggar sebenarnya asas hukum Bang? Kalian tahu lah, kalian bisa tafsirkan sendiri. Makanya saya katakan kita hati-hati yuk. Ya, kita ninggalkan legasi kebangsaan Ya. undang-undang pilkada ini dengan penuh kehati-hatian, kecermatan agar menghasilkan demokrasi yang hebat dan bermartabat. Nah, saya ingetin tadi, kan nggak mungkin saya katakan teman-teman salah. Mereka juga punya ahli, punya pertimbangan. Tapi menurut pandangan saya, ya 7 tahun itu dihitung pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Buat apa kita pada saat dilantik baru dihitung 30 tahunnya? Hukum itu bicaranya rasiologis, akal sehat. Akal sehatnya nggak masuk, tapi itu kan sudah diputus ya. Kita mau bicara. Tapi kalau tadi Abang melihat ini kan sebenarnya ngomong juga ahli-ahli hukum ya kayak Pak Benny Harman, Iya, terus kita Habibur makanya- Rahman. Kenapa nggak mereka menggunakan asas leg Saya nggak spesialis? mau, Abang heran nggak Bang teman-teman, sebetulnya? ya saya nggak tahu ya. Rakyatlah yang menilai. Insya Allah besok saya berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia bangkit untuk menyelamatkan negeri ini dari kudeta konstitusi yang sedang dirancang oleh rezim Joko Widodo dengan tangan-tangannya yang ada di partai politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa